Nah, apa kabar kalian semua? Oke, baik, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan. Yang harus kita ketahui apa itu himpunan. Ada yang tahu apa itu himpunan? Nah ya, himpunan adalah suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya, kita lihat pada kumpulan meja berkaki 4, kumpulan meja berkaki 2. Nah, kumpulan tersebut itu juga disebut dengan himpunan. Kalau kita bawa ke dalam bentuk Al-Quran, juga terdapat pada surat Al-Fatir ayat 1 yang artinya ada sekumpulan makhluk yang disebut dengan malaikat. Nah, sekumpulan makhluk yang disebut malaikat itu juga terbagi atas malaikat yang bersayap 2, malaikat yang bersayap 3, dan malaikat yang bersayap 4. Nah, ada juga terdapat pada surat An-Nur ayat 45, yaitu sekelompok makhluk yang disebut dengan hewan. Nah, hewan di sini yaitu hewan yang berkaki 2, berkaki 4, dan dari kedua surat tersebut kalau dibawakan ke dalam bentuk konsep matematika maka disebut dengan himpunan. Nah, kalau kita sudah mengetahui pengertian himpunan, maka kita harus ketahui lambang himpunan. Nah, himpunan itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, X. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital yaitu A, B, X, Z, dan sebagainya. Nah, kalau anggotanya itu berada di antara kurung kurawat. Contohnya, A adalah himpunan salat fardu. Maka bisa ditulis A sama dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini adalah lambang dari himpunan, sedangkan ini adalah anggota dari himpunan. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama yaitu dengan kata-kata. Contohnya, A sama dengan nama Nabi Allah, atau B sama dengan nama malaikat. Nah, ini yang disebut dengan kata-kata. Jadi cara untuk menyatakan himpunan yang pertama yaitu dengan menyatakan kata-kata. Yeah. Yang kedua yaitu dengan menyatakan notasi. Contohnya, A adalah himpunan Nabi penerima kitab. Dapat ditulis dengan notasi yaitu A sama dengan X, di mana X itu sama dengan nama Nabi penerima kitab.
Sedangkan yang ketiga, cara yang ketiga yaitu dengan mendaftarkan, dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke. Nah, contohnya yaitu himpunan A adalah kumpulan nabi penerima kitab. Nah, maka untuk mendaftarkan anggota-anggotanya kita harus menuliskan bahwa A sama dengan nama-nama nabi penerima kitab yaitu Muhammad, Isa, Musa, dan Daud. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang anggota dari himpunan. Nah, anggota himpunan ini yaitu setiap benda atau objek yang bermaksud dalam suatu himpunan. Contoh, misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata puasa. Pada kata puasa, maka H adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari huruf P, U, A, S, dan A. Nah, ini yang dinamakan dengan anggota dari suatu himpunan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang himpunan. Apa itu himpunan bagian? Yang dimaksud dengan himpunan bagian di sini adalah himpunan A. Contohnya ya, himpunan A adalah himpunan bagian dari B, dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Nah, contohnya misalkan A sama dengan maaf ya, kita lanjut ke sini ya. Sudah dicatat? Oke, sudah Ibu hapus ya. Ya, contoh dari himpunan bagian yaitu kita misalkan himpunan A sama dengan kumpulan Nabi Allah
himpunan B adalah kumpulan nabi penerima kitab. Nah, disebut dengan himpunan bagian karena pada himpunan B ini terdapat kumpulan dari nabi penerima kitab. Nah, maka disebut dengan himpunan bagian. Jadi himpunan A adalah bagian dari himpunan B. Oke. Nah, selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong di sini adalah himpunan yang tidak memiliki anggotanya, yang tidak mempunyai anggotanya. Contohnya, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. Nah, kenapa disebut dengan himpunan kosong? Karena kalau bilangan asli antara 3 dan 4 itu tidak ada, sehingga ditulis A sama dengan begini atau A sama dengan begini. Ya, anak-anak? Oke. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Diagram, ada yang tahu arti dari pengertian dari diagram Venn? Nah, oke, diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok atau objek yang memiliki kesamaan. Nah, untuk kalian semua, apakah ada pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan salah satu contoh soal untuk kita sama-sama mengerjakannya ya. Nah, contoh soalnya di sini ya Ibu ketahui. Ada 14 orang yang mengikuti lomba baca Quran. Ada 12 orang mengikuti lomba pidato. Dan sisanya ada 7 orang. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu berapa orang yang
maju mengerjakannya? Oke. Nah, kalau tidak ada yang maju, kita sama-sama mengerjakannya ya. Nah, untuk mencari berapa banyak orang yang tidak menyukai yang tidak mengikuti kedua lomba tersebut, kita akan melambangkannya dengan X. Nah, X ini adalah jumlah orang yang tidak mengikuti lomba keduanya. Mengikuti lomba keduanya. Nah, setelah itu karena sudah diketahui jumlah warga setiap RW yaitu 30 orang, maka 30 sama dengan X tambah jumlah orang yang mengikuti lomba baca Quran dikurangi jumlah orang yang tidak mengikuti lomba keduanya ditambah dengan jumlah orang yang mengikuti lomba baca pidato dikurangi dengan jumlah orang yang tidak mengikuti lomba keduanya dan ditambah dengan jumlah orang yang mengikuti kedua lomba tersebut. Nah, karena kita belum mengetahui jumlah jumlah orang yang mengikuti kedua lomba tidak mengikuti kedua lomba tersebut, maka bisa kita tulis 30 sama dengan 33 dikurangi dengan X. Nah, 33 ini didapat dari jumlah orang yang baca Quran ditambah dengan orang yang baca pidato dan ditambah orang yang mengikuti kedua lomba tersebut. Maka jumlahnya yaitu 33 dikurangi dengan X adalah jumlah orang yang tidak mengikuti kedua lomba tersebut. Maka sama dengan 33 dikurangi dengan 30, maka X sama dengan 33 kurang 30 hasilnya 3. Nah, berarti jumlah orang yang tidak mengikuti kedua lomba tersebut adalah berjumlah 3 orang. Nah, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Nah, untuk absennya nanti ditulis namanya terus bawa ke ruangan ibu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.